Apa itu al-urwah? Nah, ini wali itu begitu. Kalau ahwalnya nggak datang, dia nggak jawab. Dia ahwalnya karena tergantung yang nanya. Ini belum siap nih. Cuma udah penasaran aja. Dia kemudian bilang, ya ente sabar dulu ya. Nunggu dulu nih ahwalnya datang di kolbunya. Kalau datang, kalau nggak datang dia nggak jawab-jawab. Seperti Al-Haq, dia jawab nggak? Dia nggak jawab. Karena si yang nerima juga nggak bakal bisa menerima. Anak kecil bisa nggak diajarin ilmu ma'rifatullah? Paling-paling cuma ya basic. Terus sekarang ada ajaran kalau mau nanya tentang Allah, tanya anak kecil di mana Allah. Betapa bahasanya apa yang enak ya? Kalau kita bilang jahil, emang jahil ya. Betapa nggak dipakai akalnya untuk hal akidah, dia bertanya ke anak kecil. Dikirim-kirim lagi ke kita ya kan? Ke sosmednya kita dikirim-kirim. Nih buktinya anak kecil nih percaya sama Allah di langit. Ya salam. Yang lebih rendah dari akidah bab apa? Fikih. Dalam fikih, anak kecil kalau transaksi sah nggak? Kalau anak kecil tidak sah transaksi dalam hukum muamalat, apalagi hukum ibadat, apalagi hukum i'tiqadat, akidah. Bahlul juga kan? Karena ini kekacauan loh. Afala ta'qilunnya nggak kepake. Bukan fitrah yang itu yang dijadikan dalil. Kalau mau pakai dalil ada. Dalil yang mana? Dalil yang itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi fitrahnya kolbu, disebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Bukan dideretin anak-anak kecil tanya, Tuhanmu di mana, bro? Tuhanmu di mana? Gimana kalau nanya anak kecil sini? Tong gitu ya. Di mana Yung? Kalau orang Padang gitu ya. Di mana Yung? Kalau orang Sunda apa? Ujang. Di mana Jang? Gimana bahasa Sundanya? Bukan kumaha kan? Jadi teman-teman, ini konyolnya hari ini akidah-akidah yang udah bingung menerapkan dalil itu gimana? Maka mereka berdalil dengan fitrah anak kecil yang fitrahnya bukanlah fitrah. Ya, geser lagi sini, geser sini. Fitratuhum laisat bi fitratil lati na'tamidu 'alaiha. Ya, bukan fitrah itu yang diyakini itu bukan. Kenapa? Anak kecil kalau udah 5 tahun, 6 tahun kan masuk ke hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Pas baru lahir. Kalau sudah masuk umur 3, 4, 5, udah kena pengaruh bapaknya belum? Udah kena. Pengaruh temannya? Iya. Itu anak saja Hisham dari umur 5 tahun pertanyaannya mengerikan. Susah jawabnya. Kalau antum yang nanya kan cukup dikasih dalil Quran kan. Kalau dia nggak bisa, harus pakai analog yang berat. Ya. Seorang nanya Nabi Khidir deh. Kalau kita kesel dia bilang, wah kayak Nabi Khidir kan katanya. Nabi Khidir kan nguji Nabi Musa. Ini kan ilmu Nabi Khidir nih, aduh pusing juga kita jawabnya. Jadi orang kita mau marah nggak jadi marah. Dia menyerap apa yang kita terima. Nah, ini yang disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani. Maka orang tuanya lah, orang tua itu artinya komunitas di mana dia hidup. Yang jadi guru pertamanya, al-muallim al-awal kan orang tua. Yang akan membuat cara berpikirnya ala Yahudi, tuh yang meyakini Allah bertempat. Ya, Allah terbatas, Allah berfisik. Dan yunasirani atau kebalikannya. Nah, itu. Jadi jangan lakukan lagi hal-hal konyol itu, teman-teman ya. Kita kasihan aja sama antum yang meyakini bahwa Allah itu di langit, dalilnya anak kecil. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Cukup katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Rahman istawa atas aras. Enggak usah dikatakan kemudian bertempat. Cukup katakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzil nuzul. Allah nuzul setiap malam sepertiga malam terakhir ke langit pertama, langit dunia.
Nggak usah katakan berpindah dari atas ke bawah. Cukup kata yadullah, tidak usah kemudian bayangkan tangan fisik atau tangan gede gitu, jangan. Ya, nah, ini yang disebut isbat. Jadi ahlu sunnah itu bedanya dengan Mu'tazilah, masih ingat? Mu'tazilah ayat itu mereka anggap mustahil Allah bersifat istiwa, mustahil Allah ada yatnya, karena Allah bukan fisik. Mereka tolaklah itu sebagai sifat Allah. Sedangkan Mujassim mengatakan apa? Oh, yat itu benar-benar yat, hakiki. Nah, kalimat hakiki untuk kata yat itu berbahaya. Hakiki fil lughah atau fi ya, dalam hal apa? Kalau fil lughah al yat ya ini. Istiwa hakikinya apa? Duduk. Hakiki itu mana hakiki? Kita tanya maksud hakiki antum apa nih? Benar-benar duduk? Ya salam, ya. Nah, ini berbahaya. Ya, ini sama dengan yang ayat tadi. Wamal haq, wamal istiwa. Maka jawaban Imam Malik apa? Al istiwa maklum. Istiwa dalam ilmu bahasa Arab sudah jelas maknanya. Ya. Al istiwa maklum. Wal kaif anhu marfu, itu yang sahih lafaznya. Sedangkan kaif Allah Maha Suci darinya. Jadi kul istawa wala takul istaqarra. Ya, katakan istiwa, jangan katakan istiqrar. Itu Syarah Ibn Abil Is mengatakan istiqrar. Kul nuzul wala takul yantaqil minal a'la ila sufla, ila al-asfal, ya. Ibn Abil Is ngambil dari guru-gurunya mengatakan Allah itu nuzul, turun benar-benar dari atas ke bawah. Nauzubillah min dzalik. Maka Syarah Ibn Abil Is itu bukanlah syarah, tapi khiyanah ala Al-Imam Tahawi. Ya, Imam Tahawi nggak pernah mengatakan. Bahkan Imam Tahawi mensucikan Allah dari arah. Ya, kita kan sudah ada. Ya, itu gimana? Progresnya, jalan. Semoga nanti jadi, nanti dalilnya kita tambah-tambahkan, kita cetak, kita bagikan. Ya, kalau ada yang mau nyetakin, kalau enggak antum jual aja. Kita nggak niat untuk berbisnis dalam hal itu. Saya malu kepada Imam Bukhari, Imam Hakim Tirmizi, kitabnya nyebar, tapi beliau kan nggak dapat apa-apa di situ. Yang dapat apa? Si yang nyetak, ya kan? Dan tidak ada tuh, ya, ciri-ciri orang hebat itu atau orang yang terkenal di langit, dia terkenal di bumi, nggak ada. Banyak kan yang terkenal di bumi, nggak terkenal di langit. Tidaklah mesti tanda orang pintar itu banyak buku. Karena semakin banyak buku, semakin banyak ketahuan kebodohannya. Ada orang yang sedikit nulis buku, tapi isinya luar biasa. Nabi Muhammad nggak ngarang loh, ya. Nabi Muhammad nulis buku nggak? Jadi kalau standar orang hebat nulis buku, nggak juga. Nah, kita cuma niru ulama salaf sebagian, karena mereka nulis buku. Baik.